A few moments later. Oke mas, kita kembali lagi setelah 1 minggu mas. Halo bosku para petani. Jadi selamat datang di channel ini. Ini adalah channel baru untuk para petani. Semoga selanjutnya kami tetap semangat untuk membuat video. Kalau di subscribe, kalau enggak ya enggak tahu. Tapi saya yakin video ini akan sangat bermanfaat buat para petani, terutama yang ingin menggunakan herbisida yang murah dan efisien. Nah, kita akan bandingkan jenis-jenis herbisida yang ada di sini langsung di lahan yang sudah kita siapkan di sana. Di sana itu ada gulma berdaun lebar, berdaun sempit, dan juga yang lain-lain. Bosku, kita mulai dari kanan. Ini ada merek herbisida Tokcer dari berbahan aktif glifosat 476 SL, artinya 476 gram per liter kandungannya. Harganya cuma 60.000 per liter. Saingan dia ada Sidavos. Sidavos ini dari Petrosida Gresik 480 SL, 480 gram per liter, lebih kental sedikit dibandingkan Tokcer, tapi harganya jauh lebih mahal, 115.000 per liter. Tapi ini bukan kemasan per liter ya. Semua ini bukan kemasan per liter ya, tapi kan kita hitung per liter. Pindah geser ke kiri ada paraquat. Di sini ada 2 paraquat. Pertama dari merek Bajakson dan yang kedua dari Noxon. Yang Bajakson kandungannya 300 SL, artinya 300 gram per liter paraquat. Dan ini 297 gram per liter paraquat untuk Noxon. Harganya, nah ini dia. Untuk Bajakson 66.000 per liter. Ini sudah kita hitungan per liter. Dan Noxonnya per liternya 90.000 per liter. Kemudian ada Starmin. Starmin ini mewakili dari bahan aktif dimetilamina. Starmin itu pesaingnya ada DMA dan juga ada Solusi. Harganya ketiga itu mirip-mirip, jadi kita ambil satu sampel dari Starmin. Ini harga Starminnya 50.000 per 400 gram. Kalau kita hitung per liter dia jadi 125.000 per liter. Kemudian Tabas. Tabas ini dari Natrium Bispirit 400 gram per liter. Harganya ini akan tercengang Anda bos. Satu kemasan kecil ini harganya itu 65.000 saya ingat saya kemarin. Nah, untuk harga 200 gramnya, 200 mililiternya, kemasan terbesar dia 220.000. Kalau kita hitung 1 liter harganya 1,1 juta per liter. Wah, ini bikin petani bangkrut ini. Tapi nanti akan kita tahu kenapa dia mahal. Pindah ke kiri, ada Grandali. Grandali itu bahan aktifnya metil metsufron. 25%, 25 WP, 25%. Ini sama seperti Ali dan Ili. Oke bosku, kita bahas masalah dosis. Untuk Tokcer yang dari glifosat dan juga Sidavos, dosisnya kalau menurut dari sini itu 10 ml sampai 15 ml per liternya. Sedangkan Sidavos itu 6 sampai 8 ml per liter. Nah, di sini mencurigakan. Jangan-jangan ini Tokcer ini cuman tidak asli 476 SL, bisa jadi cuma setengah dan dosisnya dia dikalikan 2. Tapi belum tentu juga. Karena di sini dosis per hektar areanya dia itu 1,5 sampai 3 liter per hektar. Sedangkan Sidavos itu untuk per hektarnya kita ambil rata-rata ya 2 sampai 4 liter per hektar. Nah, untuk hitungan per hektar kedua ini mirip, tapi untuk ukuran per liter campurannya, konsentrasinya ini lebih banyak menghabiskan herbisidanya, sedangkan ini lebih sedikit. Karena ini pakai 10 sampai 15 ml, sedangkan yang ini cuma 6 sampai 8 ml per campuran 1 liter air. Oke, kita pindah ke paraquat. Di paraquat Bajakson ini 1,5 sampai 2,5 liter per hektar are. Sedangkan Noxon kita ambil rata-ratanya 2 sampai 3 liter per hektar are. Wah, ini sepertinya Bajakson bisa lebih hemat dibandingkan Noxon. Kemudian selanjut Starmin. Starmin ini dosisnya 1 sampai 2 liter per hektar are. Dengan Tabas, nah ini yang harganya 1,1 juta per liternya. Untuk 1 hektar dia cuma butuh 37,5 sampai 56,25 ml. Artinya satu kemasan ini cukup untuk 1 hektar. Sedangkan Grandali ini untuk mendapatkan
Hasil 1 hektar dia butuh 100 sampai 150 gram per hektar ara. Artinya ini butuh setidaknya 15 bungkus. Oh bukan, 30 bungkus untuk 1 hektar untuk hasil yang maksimal. Tapi nanti pada saat aplikasinya kita di lapangan, dosisnya akan kita samakan glifosat dengan glifosat, paraquat dengan paraquat. Ini akan kita samakan dosisnya untuk masing-masing kedua saingan ini. Kenapa? Ya biar tahu kira-kira dengan dosis yang sama mana yang paling efisien, mengingat harganya juga nih. Dan juga ini harganya. Dari banyaknya ini nanti ada satu herbisida yang kita lakukan mixing atau pencampuran. Nanti mulai dari Grandali, metilmethylfuron, terus ada glifosatnya dari Tokcer, terus kemudian pakai dimetilamina dari Starmin. Nah, ini masih jadi sudah kita bikin adonannya masing-masing. Karena besok yang akan kita semprot itu lahannya itu 2 kali 8 meter, artinya 16 meter persegi. Setelah saya hitung-hitung itu butuhnya 1,5 liter. Nih, 1,5 liter itu nanti ya segini kurang lebih. 1,5 liter dosisnya masing-masing. Untuk Tokcer saya tidak mengikuti ini, karena kalau mengikuti saran mereka itu 10 sampai 15 mili per liter. Tapi untuk ukuran 1,5 liter tak kasih dosis 12 ml. Itu sama seperti dosis yang dianjurkan oleh Sidapos. Kenapa? Ya karena SL-nya hampir mirip loh kan, cuman selisih berapa ini, 4 SL. Harusnya tidak ada perbedaan untuk dosis. Jadi saya ngikutin dosis dari Sidapos. Sedangkan Sidapos dosis terbesarnya itu 8 mili per liter. Jadi untuk 1,5 liter butuhnya 12 mili. Kedua ini 12 mili per 1,5 liter. Sudah saya masukkan di dalam sini adonannya. Yang sedangkan Sidapos saya masukkan ke ini bekasnya botol mortir. Kemudian Bajakson. Bajakson ini dosisnya setelah tak hitung-hitung dia ketemunya per 1,5 mili itu ini sangat sedikit ini. Cuman 5 mili per 1,5 liter. Bajakson adanya ada di sini. Kemudian Noxon adonannya ada di sini ya. Jadi ini untuk Noxon, ini untuk Bajakson. Masing-masing untuk 1,5 liter air dosisnya 5 mili. Dan kita pindah ke Starmin. Ini yang tadi yang baru udah tak simpan di sana ya. Jadi ini sisa-sisa kemarin. Starmin saya mengikuti anjurannya ya, 1,1 sampai 2 liter per hektar are. Hitungannya untuk 16 meter persegi dan 1,5 liter air, kebutuhannya sangat sedikit, cuman 3 ml Starmin untuk 1,5 liter air. Jadi adonannya ada di sini. Ini besok akan kita campur, totalnya 1,5 liter air. Terus ini yang paling ngeri nih. Ini adalah tabas. Tabas kalau ngikutin anjurannya itu sangat bingung hitungnya, Bos. Lah gimana? Dia itu 1 hektar itu cuma butuh 37 sampai 56 mili. Ini untuk 1 hektar. Setelah tak hitung-hitung itu butuhnya hanya cuma 0,2 mili per liter. Lah itu wah, alat ukur saya ini nggak mampu ini buat itu. Akhirnya tak buletin aja. Tak buat tadi itu kalau nggak salah 0,5 mililiter tak buletin aja. Itu udah dosis kental ya per 1,5 liter air. Jadi ini dosis kental, besok akan kita campur di 1,5 liter air. Yang ini ada Grandali. Grandali dia dosisnya setelah tak hitung-hitung untuk mendapatkan 1,5 liter air di lahan 16 meter persegi itu butuhnya tadi 3 gram. Nah sekarang saya ingin eksperimen gimana kalau kita bikin mixing antara Grandali, Starmin, dan kita pakai yang murah aja. Ini Tokcer sudah ambil sampelnya di sini. Kita akan pakai dosis yang sama seperti tadi. Ini artinya dosis ekstrim, oke? Kita akan mixing.
Nah guys, ini pencampurannya pertama itu harus yang tepung dulu, kemudian starmin. Ini apa sih ini tadi ini? Metil metsulfuron, kemudian dimetilamina, baru glifosat. Kalau terbalik, misal glifosat dulu, terus kemudian dimetilamina, itu nanti biasanya akan terjadi penggumpalan. Nah setelah itu kalian kalau campur ini di terakhir, ini biasanya nggak mau nyampur. Itu tips untuk yang ini. Kita pakai median tempatnya ini, median lagi ini pakai tempat untuk adonannya. Jadi bisa dibilang ini adalah dosis keras, paling keras. Apakah ada efek untuk tumbuhannya besok? Nah itu kalau untuk jagung katanya ada efeknya, tapi selama ini saya coba, semoga tidak pernah terjadi. Oke, ini adalah dosis mixing dari ketiga bahan ini. Besok akan kita aplikasikan karena sekarang sudah terlalu siang, udah panas sekali. Semoga besok gak hujan. Ini ada yang kurang. Apa itu tadi? Saya lupa. Belum tak kasih perekat. Perekat 3 mili. Oke, ya. Tadi semuanya perekatnya saya hitung 3 mili sesuai dengan anjuran di perekatnya. Jadi semua ini kita kasih perekat supaya apa? Ya karena sekarang di bulan November kok November sih orang. Sekarang di Oktober 2022, jadi sedang masuk musim penghujan. Nah biasanya musuh terbesar herbisida itu adalah air hujan. Oke. Jika ada pertanyaan kenapa kita mencampur 3 bahan tadi, ada bahan metil metsulfuron diwakili dari grandali, dimetilamina dari starmin, glifosat dari apa tadi itu? Tokcer di sana. Oke. Kenapa kita pilih 3 herbisida itu? Karena 3 herbisida itu adalah herbisida sistemik. Yang artinya pada saat dia terkena daun, dia tidak membunuh daun itu, melainkan dia terserap ke dalam batangnya, masuk ke dalam akar dan membunuh dari akar. Sedangkan herbisida kontak ya, jadi herbisida ada 2 ya, kontak dan sistemik. Yang kontak adalah dari Noxon dan tadi apa? Brajaxon. Yang bernama Sonson yang berbahan paraquat, itu dia sistemik. Sistemiknya gimana cara kerjanya? Pada saat dia menyentuh daun, di daun itu ada klorofil, zat hijau daun. Dia akan membunuh zat hijau daunnya sehingga klorofilnya terbakar, gosong dan mati di daunnya. Nah kelemahannya dia, kalau kita nyemprotnya tidak rata di daun itu, maka batangnya kadang tidak mati, akarnya juga kadang tidak mati. Kecuali pada saat penyemprotan dia rata sehingga daunnya semua terkena, itu semua daun mati dan gulmanya pun akhirnya juga bisa mati sampai akar. Dengan paraquat ini sebenarnya juga bisa membunuh sampai akar. Dengan catatan harus ada unsur sumber makanan dari gulma itu hilang. Apa itu? Ya tadi itu namanya zat hijau daun atau klorofil. Kalau dia klorofilnya sudah habis, hilang, dia tidak bisa bernafas, akhirnya mati. Tapi kalau klorofilnya atau zat hijau daunnya masih tersisa, itu susah sekali untuk membunuh dengan ini. Biasanya itu yang susah dibunuh dengan ini adalah gulma-gulma yang memiliki akar merambat. Karena sebelah sini mati, yang sana masih hidup, akhirnya dia nanti akan hidup lagi. Beda dengan sistem sistemik ya. Sistemik itu sistemnya dia itu meracuni. Kalau yang ini dia langsung membunuh atau membakar itu. Nah, lalu kenapa kok tidak dicampur aja mas antara paraquat dan glifosat atau dengan sistemik yang lain? Masalahnya pada saat kita campur antara paraquat kontak dengan sistemik, nanti yang terjadi adalah pada saat cairan obat kita itu menyentuh di daun, itu yang terjadi adalah daunnya terbakar duluan oleh paraquat, sehingga di daun itu herbisida sistemiknya belum sempat bekerja. Artinya kemubadiran di herbisida sistemik. Yang menang duluan pasti yang ini. Sedangkan pada saat ini sudah membunuh daunnya terbunuh, maka herbisida sistemik ini tidak bisa masuk ke dalam gulma, batang gulma ya. Jadi karena sudah kedahuluan sama ini, sehingga ini mubadir. Nah, untuk anda para petani, jangan tertipu oleh toko bangunan, bukan toko tani. Biasanya toko tani itu yang nakal, mereka akan memix ini
dengan paraquat, sehingga sebenarnya ini tidak akan ada gunanya ya. Jadi paraquat yang bekerja duluan, sedangkan ini kalah mubadir. Dan ada juga yang nakal, kadang paraquat dicampur dengan dimetilamina, starmin, atau juga dengan glifosat. Nah, itu sebenarnya adalah kemubadiran. Glifosatnya yang kalah duluan oleh paraquat. Oke, jadi begitu bapak-bapak petani, mas-mas petani. Video. A few moments later. Oke mas, kita kembali lagi setelah 1 minggu mas. Ini hasilnya. Yang sebelah sini itu herbisida Noxon. Batasnya ini. Setelah 1 minggu dia memang mati. Tapi, nah ini yang nggak mati nih. Dia ada tumbuh-tumbuh baru karena dia nggak bisa membunuh 100%. Ini juga ada yang sudah benar-benar mati nih. Ini sampai akar nih. Karena dia jati hijau daunnya udah benar-benar hilang, dia nggak bisa fotosintesis, mati. Tapi kalau misal nggak rata, ada yang bisa, masih ada kesempatan untuk fotosintesis, dia akan hidup lagi. Yang ini Bajakson. Bajakson sama aja ini mas. Kualitas Bajakson oke lah. Semoga setelah ini dia nggak naik harganya. Terus Sidafos dia batasnya ini sampai sini. Itu setelah 1 minggu dia mati ya ternyata ya. Dan ini masih proses ini mas ya. Ini masih proses, kemungkinan dia akan benar-benar mati 100%. Nah yang ini apa kemarin, Tokcer ternyata juga lumayan dia, cuman masih nggak sebagus ini Sidafos. Ini Tokcer ternyata nggak terlalu bagus juga sih. Ada kemungkinan kualitasnya dia dikurangin. Ini masih kemungkinan, saya nggak bisa mengatakan apa nih. Ya itulah. Nah kalau untuk Grandali memang nggak bisa untuk membunuh teki-tekian. Terus ini dari mix Grandali itu dari mixnya itu nggak bisa matiin. Starmin juga sama aja. Tabas apa lagi. Nah kita ke sana, kita ke gulma berdaun lebar. Dari sini itu ada tabas,
ternyata dia nggak bisa membunuh setelah satu minggu. Cuman begini aja nih Mas, tuh cuman gosong-gosong aja, dia nggak mati. Terus kita geser ke samping. Di sini ada solusi apa, Starmin, dimetilamina. Dimetilamina berhasil dia membunuh tumbuhan yang rambat seperti ini. Mati ini. Ini masih ada yang hidup, tapi dia udah lemah, bentar lagi mati. Sedangkan yang tumbuhan seperti ini, rumah seperti ini masih hidup, cuman dia layu. Sudah 1 minggu cuman layu. Ini dia. Tuh. Bagus nih. Yang ini juga nih. Ini satu minggu cuma layu. Ini antara mati apa enggak ini. Oke, kita samping juga. Ini ada grandali. Grandali itu apa ya? Metilmetsufuron. Bukan. Yang ini tuh mix. Grandali, metilmetsufuron, dimetilamina sama glifosat. Nah, sangat bagus ternyata Mas ya. Ini mati semua. Yang ini masih layu. Setidaknya ini jauh lebih bagus daripada solusi. Tuh. Ini proses ini. Kemungkinan akan mati. Coba kita lihat dalamnya. Oh, dia kuning. Mati ini nanti. Tuh. Putri malu. Putri malunya masih malu ya. Tapi sepertinya bentar lagi mati. Nah. Oke, samping kiri ada metilmetsufuron grandali, dosis 3 gram untuk 1,5 liter. Kita lihat hasilnya. Lumayan sih. Ini masih mending ketimbang ini, apa namanya, DMA, dimetilaminanya lebih mending daripada Starmin. Lihat nih. Ini mati nih. Oh, mati nih yang ini. Lihat tuh. Tapi untuk apa namanya, tumbuhan-tumbuhan yang seperti ini dia kurang maksimal nih, masih proses ini. Antara mati atau hidup ini. Ini juga masih kuat ini. Nah, yang mengecewakan itu dari glifosat. Glifosatnya Tokcer. Nah, glifosatnya Tokcer ternyata Mas ya, hampir tidak ada perubahan. Tuh, nggak ada yang mati. Mana yang mati nih? Paling cuman ini. Yang ini. Ini mati dia. Sisanya hidup semua. Ini. Lihat nih, ini bandingin sama sebelahnya. Yang metilmetsufuron. Apalagi yang sana tuh yang mix. Malah nggak ada apa-apanya ini. Ini Tokcer. Oke, kita pindah ke Sidapos. Nah, Sidapos ternyata lebih bagus ketimbang glifosatnya Tokcer. Ya. Tapi masih tetap sedikit mengecewakan kalau dibandingkan sama yang lain tadi. Nah, ini glifosatnya Sidapos, dia bisa bikin tanaman rambat menguning meskipun nggak 100% mati ini. Ini belum 100% mati, ini sudah 1 minggu. Namun memang ya belum nanti aja. Ini nih, ini menguning rontok nih daunnya nih. Tuh ini menguning tuh. Kita pindah ke samping. Nah, yang ini itu paraquatnya dari Bajakson. Paraquatnya Bajakson pada saat hari pertama, hari kedua. Itu yang kemarinnya kayak gini-gini itu sempat menguning, Mas. Tuh. Menguning. Karena dia langsung mati, membunuh apa namanya? Kena tersentuh langsung mati. Ternyata dia setelah mati, dia daunnya tumbuh lagi. Nah, ini. Dia nggak benar-benar mati, kayak gini juga nih. Lihat nih. Itu batangnya kan habis kan daunnya, karena kemarin kena langsung. Tapi dia nggak benar-benar mati. Itu bekasnya rontokannya tuh.
dia nggak mati dan tumbuh lagi daunnya. Ya emang seperti itu kelemahannya kontak. Kalau yang tumbuhan seperti ini mati dia, karena kalau dia ini busuk di dalamnya nih, dia nggak ada daunnya, dia busuk batangnya. Tapi ya gitu, tumbuh lagi nih. Sedangkan yang sini paraquatnya dari apa ya, Noxon, sama juga kayak Bajakson tuh kan. Jadi Bajakson sama Noxon kualitasnya sama, saya bilang sama. Semoga Bajakson nggak naik habis ini. Nah, semua tadi itu yang sudah kita aplikasikan selama seminggu memang bisa dikatakan kurang maksimal, karena pada saat pagi saya spray, sorenya itu hujan deras mas. Hujan deras, ada kemungkinan herbisida yang sudah kita spray itu luntur dan jatuh ke tanah. Nah, tapi di situ juga kita bisa membuktikan herbisida mana yang paling efektif di musim hujan. Kesimpulannya saya bisa tarik kesimpulan bahwa kalau untuk menghajar teki-tekian seperti yang tadi di pinggir jalan itu paling cocok adalah paraquat. Dan kalaupun Anda ingin bersabar, Anda bisa pakai glifosat, tapi dosisnya harus ditambah. Kalau pakai glifosat dengan dosis standar seperti kita aplikasikan kemarin, dia matinya lama kayak tadi itu dan kurang maksimal. Sedangkan untuk gulma berdaun lebar seperti ini, itu memang cocoknya pakai mix 3 itu, glifosatnya yang bagus ya. Kemarin yang kita pakai itu glifosatnya dari Tokcer. Saya rasa kurang maksimal. Kalau misal pakai Sidawos sepertinya lebih maksimal lagi. Glifosat, kemudian metilmethylfuron dan dimetilamina. Itu paling cocok nih untuk yang berdaun lebar. Tapi sekali lagi 3 mix ini kurang cocok untuk yang teki-tekian. Nah, jadi kalau misal lahan mas ini lahannya kok banyak jenis gulmanya, itu sepertinya harus beberapa kali penyemprotan. Tapi kalau satu jenis, mungkin teki-tekian doang atau mungkin yang berdaun lebar aja, bisa dipilih dari situ ya. Oke, saya juga ada lagi nih. Jadi mas, setelah kemarin saya spray itu, saya juga ingin membersihkan semua gulma di sini. Saya pakai yang mix. Nah, setelah saya mix itu hasilnya seperti ini. Untuk teki-tekian ya seperti ini, dia tidak mati. Cuman ini antara mati apa enggak sih, nanti juga masih belum kelihatan. Ini masih seminggu soalnya, cuman menguning gitu aja, cuman dia berhenti tumbuh tuh. Nah ini nih bunganya nih. Sedangkan yang apa namanya ini, kalau di orang sini nyebutnya nih gulma lulangan nih, suket tulangan. Ini masih strong, masih kuat. Coba kita ke lumbu-lumbuan yang berdaun lebar. Nah, kalau yang untuk berdaun lebar dia seperti itu tuh, kuning-kuning semua mas. Itu mati, itu tinggal nunggu waktu dia yang kuning. Cuman itu apa itu ya, kurkuma apa sih, kurkuma itu apa tuh, gak mati dia tuh kan, nunggu waktu ini mati nih. Nah kayak gitu juga nih, mati nih tuh kan. Ini pakai mix nih, dosisnya sama. Dosisnya kemarin saya bikin 2 kali lipat ya, dosisnya 2 kali lipat tuh, mati semua. Bahkan ini, wah ini menyesal sekali saya ini. Ini tuh apa ya, ini lemon saya kena mati mas, lemon saya ya. Ini gak mati nih, ini wah ini sulit sekali nih matanya nih ya. Ini juga gak mati. Yang lainnya tuh, yang kayak teki-tekian kayak gini gak mati, tapi yang daun lebar semuanya mati dia gitu mas. Jadi mas, kita sebagai petani itu memang harus sering-sering eksperimen ya. Jadi petani untuk antisipasi kegagalan, terus juga supaya lebih efisien, kita modal sedikit lah, beli sampel-sampel, kita coba di lahan kita, mana yang paling bagus kita akan beli dalam jumlah banyak, supaya kita cost produksinya dengan hasilnya itu bisa di atas imbang ya, bukan jangan seimbang.
rugi. Kalau seimbang ya nggak rugi sih. Jangan sampai imbang, kita harus jauh di atas biaya produksinya. Dengan modal sedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, itu kan prinsip ekonomi, dan memang betul itu kita sebagai petani harus lakukan itu ya. Saya juga masih belajar dalam pertanian ini. Kalau misal mas-mas, bapak-bapak di sini punya saran apa yang harus kita lakukan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.